Ma'asyiral hadirin wal hadirat jemaah sekalian rahimakumullah wa a'azzakumullah. Setelah kita bertahmid dan juga bersalawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, para sahabat dan seluruh pengikut beliau ila yaumil qiyamah. Selanjutnya, karena malam hari ini taklim malam Kamis yang terakhir sebelum Ramadan ya, karena 2 pekan lagi. Nah, malam Kamis itu kemungkinan besar itu malam pertama kita melakukan sholat tarawih, sekalipun harus nunggu pengumuman dari pemerintah. Tapi kemungkinan besar itu malam Kamis kita sudah melakukan sholat tarawih, dan itu maknanya malam ini adalah malam terakhir kajian kita. Dan karena ini jelang Ramadan, saya ingin menyisipkan satu materi terkait dengan pentingnya kita melakukan persiapan untuk menyambut bulan Ramadan. Tapi sebelum kita bicara tentang apa yang harus kita lakukan di bulan Sya'ban yang tersisa sekitar 14 hari ini, saya ingin mengurai sedikit tentang landasan syar'i tentang puasa bulan Ramadan, tapi kita coba dekati dengan pendekatan sejarah dengan mengutip apa yang disampaikan oleh Syekh Abu Bakar Jabil Al-Jazairi dalam kitabnya Minhajul Muslim, karena beliau juga berbicara tentang analisis sejarah tentang disyariatkannya puasa bulan Ramadan. Ini penting. Landasan syar'i dari puasa Ramadan itu adalah firman Allah dalam surat 2:183. Saya kira insyaallah setiap kita hafalah ayatnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Nah, yang menjadi pertanyaan kemudian adalah kapan puasa Ramadan itu pertama kali disyariatkan dan kenapa di tahun itu. Saya ingin membaca apa yang ditulis oleh Syekh Abu Bakar Jabil Al-Jazairi masih dalam kitab Minhajul Muslim. Dikatakan begini: Farad tarikhu fardiyatis shaum, sejarah kewajiban puasa. Faradallahu azza wa jalla ala ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam asyam. Allah telah mewajibkan atas umat Rasul sallallahu alaihi wasallam untuk melakukan puasa kama faradahu alal umamil lati sabaqatha, sebagaimana yang telah Allah wajibkan pada umat-umat sebelumnya yang telah mendahului kaum muslimin. Dan itu ayatnya yang tadi saya bacakan, surat 2 Al-Baqarah 183. Nah, beliau setelah itu menjelaskan terkait dengan awal disyariatkannya puasa Ramadan. Wa kana dzalika fi yaumil itsnain min syahri Sya'ban sanata 2 minal hijratil mubarakah. Jadi beliau berkata bahwa kewajiban disyariatkannya puasa bulan Ramadan itu terjadi pada hari Senin. Tapi beliau tidak menuturkan tanggal berapa. Tapi kalau nanti kita melihat di kitab-kitab yang lain, itu sebagian ulama mendefinitifkan bahwa tanggalnya tanggal 10 dari bulan Sya'ban. Tapi kalau Syekh Abu Bakar Jabil Al-Jazairi, beliau hanya mengatakan itu terjadi pada hari Senin min syahri Sya'ban, yaitu pada bulan Sya'ban seperti ini. Nah, sanata 2 minal hijrah al-mubarakah, yaitu pada tahun 2 Hijriah yang diberkahi. Ini yang saya ingin ajak Bapak Ibu sekalian untuk memikirkan, untuk menganalisa kenapa kok baru tahun 2 Hijriah puasa bulan Ramadan itu disyariatkan. Karena ini kita akan mendapati fakta sejarah, berarti
puasa Ramadan itu dari diangkatnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjadi nabi dan rasul Allah dengan syariat puasa Ramadan itu kan panjang, Pak. 13 tahun dari beliau mendapatkan wahyu pertama kali sampai hijrah kan nggak ada syariat puasa bulan Ramadan. Tahun pertama juga belum ada, baru tahun kedua itu toh juga di bulan Sya'ban. Dan juga pertanyaannya juga adalah kenapa syariat puasa bulan Ramadan kok ditetapkan di bulan Sya'ban bukan di bulan Ramadan? Jawaban pertama itu melalui ayat ya ayyuhalladzina amanu. Allah tidak mengatakan ya ayyuhan nas. Kenapa? Karena tidak setiap manusia itu bisa merespon perintah puasa, nggak bisa. Makanya coba lihat Bapak Ibu sekalian, di Harapan Baru Regency ini yang muslim apakah semua puasa, Pak? Halo? Semua puasa atau ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 yang tidak puasa, Pak? Muslim ya? Saya pernah diundang ngisi pesantren kilat di salah satu lembaga pendidikan Islam. Apa yang terjadi? Waktu itu ada seorang sopir yang dia cerita. Itu anak-anak itu yang sekolah di sini, itu ternyata sopir menemukan ketika dijemput di rumah, itu orang tua mereka pagi-pagi ada yang masih sarapan di bulan Ramadan. Dan orang tuanya ini takut anaknya lapar, pas pesantren kilat itu siang-siang diminta untuk dikirimi makanan untuk makan siang di mobil, Pak. Itu ada yang kayak gitu. Tapi nggak usah sebutkan di sekolah mana itu. Jadi jamaah sekalian rahimakumullah, artinya apa? Bahwa hanya orang-orang yang memiliki kekuatan iman yang bisa meresponnya. Dan bagaimana Allah Subhanahu wa taala menyiapkan Rasulullah, menyiapkan para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam agar mereka bisa merespon perintah puasa Ramadan itu diinstal terlebih dahulu selama 13 tahun aspek akidahnya. Maka ayat itu menggunakannya ayyuhalladzina amanu, itu maknanya ayat ini adalah ayatun madaniyah, dan itu maknanya juga hanya orang-orang yang beriman yang bisa meresponnya. Yang kedua, kok bukan di bulan Ramadan tapi di bulan Sya'ban? Versi jumhur ulama itu 10 Sya'ban. Berarti ada persiapan sekitar 19 sampai 20 hari sebelum mereka melakukan puasa panjang selama 30 hari. Pertanyaan saya, puasa itu berat atau enteng, Pak? Halo, kalau mau jujur, berat atau enteng? Berat. Sekalipun puasa hari ini dengan puasa 14 abad yang silam itu beda. Kalau puasa 14 abad yang silam, peradaban manusia belum maju seperti hari ini. Kalau kita puasa hari ini kan banyak tertolong dengan kemajuan peradaban manusia kan? Di masjid AC, nanti pakai mobil AC, nanti di rumah AC juga. Iya kan? Di masjid, Masya Allah, masjidnya tertutup seperti ini. Coba masjid pada masa Rasul sudah ada kubahnya, terbuka atau tertutup, Pak? Terbuka. Dan itu secara geografis disyariatkan pertama kali di Madinah. Madinah itu kan beda dengan Harapan Baru Regency, Pak. Iya beda, secara geografis sisi iklimnya kan berbeda. Iklim kita mungkin kalau pas dingin, pas musim hujan tidak sedingin kalau Madinah itu pas berada dalam puncak-puncak dinginnya. Kalau panas tidak sepanas Madinah ketika Madinah itu berada dalam puncak-puncak panasnya. Kita ini ditakdirkan oleh Allah dalam multi aspek itu memang ditakdirkan menjadi bangsa yang sering-sering saja. Ya kan, cuacanya sedang, ya kan, dan ini membantu kita. Makanya kita bersyukur kepada Allah. Pastikan di bulan Ramadan jangan ada di antara kita yang tidak berbuka. Nah, disyariatkan di bulan Sya'ban itu agar para sahabat itu siap-siap juga. Siap-siap. Nah, ini juga sama kita. Kalau kita ingin maksimal di dalam mengisi hari-hari kita di bulan Ramadan, pastikan kita harus melakukan persiapan-persiapan itu.
Dan agar juga Ramadan kita itu berkualitas, kita perlu membuat program-program dari sekarang. Saya hanya ingin menyampaikan dua hal. Pertama, tentang apa yang harus dipersiapkan, dan yang kedua, program apa yang perlu kita buat dan perlu kita lakukan selama bulan Ramadan. Karena kalau diure kayaknya sampai Isya juga nggak cukup sebenarnya. Pertama, persiapan yang sangat penting sekali adalah persiapan ruhiyah, persiapan spiritualitas. Apa yang saya maksud dengan persiapan spiritualitas itu adalah hari-hari ini kita perlu mengkondisikan diri kita melakukan amalan-amalan yang biasanya kita lakukan selama bulan Ramadan. Kondisikan baik-baik. Misalnya kalau Ramadan kita melakukan sholat tarawih. Kalau sholat tarawih itu di bulan Sya'ban kita tidak prologi dengan cara kita melakukan qiyamul lail yang relatif agak banyak. Itu biasanya nanti kalau sholat tarawih malam kedua, malam ketiga itu selalu ambil posisi di shaf belakang. Kenapa di shaf belakang? Karena dia tidak bisa memanage spiritualitasnya dengan baik. Orang tidak pernah melakukan sholat malam, tiba-tiba melakukan sholat malam, sholat tarawih 11 rakaat atau 23 rakaat. Kira-kira berat atau berat banget? Halo? Berat. Rakaat pertama, kedua sih lancar, Pak. Tapi nanti kalau sudah ke 5, ke 6, 7, 8 sholat witir itu kalau tidak terbiasa berat. Apalagi kalau imamnya lagi semangat di malam-malam pertama, bacaannya panjang karena apa? Suaranya masih bagus. Karena baca kerasnya, baca banyaknya itu masih awal-awal, berbeda nanti kalau sudah agak masuk pertengahan dan akhir-akhir. Beda. Makanya jangan kaget kalau kemudian nanti mereka yang tidak melakukan persiapan spiritualitas itu kalau sholat tarawih milih softnya di paling belakang dan sering kali main HP, Pak. Itu imam itu sudah berdiri, Pak, sudah membaca takbir, dia pura-pura kelihatannya ada sesuatu yang harus dia baca dan urgen, padahal itu untuk mengulur-ulur waktu biar imam baca suratnya udah selesai, Pak. Suhufi Ibrahim wa Musa, Allahu Akbar. Nah, dia baru ikut berdiri, Pak. Itu yang begitu ada tidak? Halo, itu kalau tidak siap. Tapi bagi mereka yang siap, terbiasa melakukan salat malam, itu mah enteng. Imam mau baca 1 halaman, imam mau baca 2 halaman, itu enggak ada yang namanya batuk-batuk, itu enggak ada, Pak. Tapi kalau tidak terbiasa melakukan qiyamul lail, tiba-tiba langsung sholat tarawih, imam baca 1 halaman, itu saya pastikan di shaf itu ada beberapa orang yang mulai batuk-batuk, Pak. Batuk-batuk itu maksudnya apa, Pak? Mengingatkan imam bacaannya kepanjangan gitu. Tapi kan dia nggak bisa berani mengingatkan, jangan panjang-panjang, kan nggak boleh di sholat kan. Nah itu dibatuin, Pak, itu. Tapi insya Allah di at-taqwa nggak ada. Nah juga memang imam itu juga harus bijak. Terlalu pendek itu terlalu pelit, terlalu panjang juga nggak boleh. Sedang itu parameternya itu nanti dilihat makmumnya. Kalau makmumnya muda-muda masih seger-seger 1 halaman, 2 halaman nggak apa-apa. Tapi kalau makmumnya sudah S2, S3, sudah sepuh dan sudah sangat sepuh, ya kan? Atau S2 selalu selonjoran gitu kan? Nah itu ya harus dikondisikan lah, gitu kan? Biar nanti yang di belakang nggak goyang-goyang, Pak, itu. Jadi itu. Tapi sepuh itu sudah tua, kalau mereka terbiasa melakukan sholat yang bacaannya panjang, nggak ada masalah. Salah satu contoh ini, kalau hari Jumat subuh kan saya ada pengajian Al-Adabul Mufrad itu di satu masjid di Rawamangun, Pak, itu nggak usah sebutkan. Itu kita sholat di sini itu terbiasa baca surat As-Sajdah di rakaat pertama, rakaat kedua itu suratu Al-Insan. Itu kita biasa.
Tapi yang menjadi pertanyaan saya, kira-kira kalau itu dipraktekkan di Masjid At-Taqwa, insya Allah gimana Pak itu? Aman? Tapi dua surat itu atau surat As-Sajdah dibagi jadi dua Pak itu? Hah? Dibaca dua-duanya. Nah, itu kalau terbiasa enteng. Tapi kalau tidak terbiasa pasti ngedumel Pak. Sholat kok panjang banget itu. Banyak orang tua itu. Itu tergantung pada kebiasaan. Maka ta'widun nafas, membiasakan diri untuk selalu beribadah secara optimal sebelum Ramadan, itu adalah sebuah keniscayaan, terutama di bulan Sya'ban yang kurang setengah bulan. Ini waktu yang sangat pendek. Tiba-tiba besok Kamis, tiba-tiba Jumat, kemudian tiba-tiba Sabtu, Ahad. Cepat banget. Cepat sekali. Jadi ini persiapan ruhiyah kita. Yang kedua, yang tidak kalah pentingnya adalah ilmu. Apa yang saya maksud dengan persiapan ilmu adalah di mana hari-hari seperti ini kita atau menyegarkan pengetahuan kita tentang puasa Ramadan, wa ma yata'allaqu bih, dan hal-hal yang terkait dengannya. Kita tahu tentang landasan syar'inya, kita tahu tentang sejarah puasa Ramadan, tentang kesunahannya, kita tahu tentang syaratnya, kita tahu tentang rukunnya, kita tahu tentang yang dimakruhkan, kita tahu tentang yang membatalkan puasa. Itu direfresh. Keutamaan tidak akan menyanyiakan waktu itu dalam perkara-perkara yang mubah. Dan hati-hati Bapak Ibu sekalian, bahwa kita itu menyibukkan pada perkara mubah itu termasuk manusia. Jadi iblis itu punya manuver yang pertama adalah menjatuhkan manusia pada perbuatan syirik. Kalau syirik bisa lolos, itu biasa agama. Mengada-ada dalam agama kok bisa lolos, biasanya itu digoda melakukan dosa besar. Kalau dosa besar kok ternyata dengan dosa kecil. Nah, kalau dosa kecil itu kok ternyata masih lolos, kita biasanya digoda dengan fi'lul mafdul wa tarkul afdal, dan meninggalkan yang lebih utama. Dan itu banyak Pak. Yang rajin sholat malam tapi subuhnya jam 6 kurang 20 ada. Infak, sedekah tapi nggak pernah zakat, ada tidak Pak? Ini yang sunnah dia dahulukan, tapi yang lebih fi'lul mafdul wa tarkul afdal, dan itu manuver dari iblis, manuver dari syaitan. Nah, termasuk juga adalah al-mubahat syaitan. Kenapa dibuat kita ini mandul dalam ketaatan kepada Allah, dibuat kita tidak perlu Islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Di antara ciri kebaikan seorang mukmin adalah ketika ia mampu meninggalkan perkara yang tidak sekalian. Dan hal yang perlu kita waspadai adalah ternyata perkara-perkara yang habis pengajian ngobrol sama temannya, boleh atau tidak? Boleh, nggak ada larangan. Siapa yang itu mestinya cukup 5 menit, tapi dipanjang-panjangin jadi setengah jam. Pertanyaan saya, atau mulai ngaco Pak? Mulai ngaco biasanya, mulai gibah, ngomongin temannya. Diomongin juga Pak itu. Kalau diomongin yang bagus-bagus nggak apa, tapi kalau diomongin yang jelek-jelek itu kan namanya
harus kita waspadai. Dan satu lagi manuver iblis, setan itu adalah hujum, menyerang kita dengan berbagai cara. Masuk yang kedua, persiapkan ilmu. Refresh kembali ilmu kita tentang puasa, kalau bisa. Yang ketiga, yang tidak kalah pentingnya adalah mempersiapkan fisik kita. Karena selalu saya berulang, kita tidak mungkin beribadah secara maksimal kalau fisik kita ini lemah. Maka wa'udzubika minal ajzi wal kasal. Jadi hati-hati dengan kondisi lemah. Jangan sampai kita lemah iman, jangan sampai kemudian kita lemah ilmu, jangan juga kita lemah fisik. Bapak Ibu jangan kaget kalau kemudian di beberapa masjid itu sering kita lihat baca halaman yang sampai 1 juz itu masih berapa halaman. Ada atau tidak begitu, Pak? Oh iya, Pak. Udah mau 20 menit kok nggak selesai-selesai. Sisanya masih berapa halaman sih? Nah, itu coba kita persiapkan fisik kita agar apa? Agar kita fisik di bulan Ramadan itu adalah dengan memperbanyak puasa Sya'ban. Ada satu riwayat dari Ummul Mukminin Aisyah dan juga dari Ummul Mukminin puasa sunnah yang lebih banyak daripada bulan Sya'ban. Rasul itu melakukan. Karena apa? Dengan cara seperti itu ketika nanti masuk bulan Ramadan sudah terbiasa. Allah Ta'ala. Ini persiapan fisik, dan satu lagi adalah persiapan pahala dari amalan-amalan ibadah yang kita lakukan. Karena waktunya terbatas, agak cepat. Lantas apa yang perlu kita kualitas dan kuantitas. Jadi jangan sampai ibadah Qur'annya yang di luar bulan Ramadan itu bisa jadi one day one. Jadi berapa juz? 2 juz, Masya Allah. Menemui saya, Ustadz, alhamdulillah saya ini pensiun bulan. Alhamdulillah dengan izin Allah setiap 1 pekan sekali beliau di usia pensiunnya itu setiap hari bacanya rata-rata ada, insya Allah. Jadi itu 4,5 sampai 5 juz. Itu bagi orang menjadi mukmin yang produktif, memperbanyak baca Quran kita. Nah,
yang memang punya kualitas keimanan dan ibadah yang sangat luar biasa. Jadi kalau bulan Ramadan beliau itu menghatamkan Al-Quran (30 kali dia hatamkan di malam hari. Salatnya, dan 30 kali itu adalah kharijah salati, di luar salat. Ibadah kita tidak hanya tilawatul Quran kita, tapi kita memprogram misalnya kita akan bisa memanage waktu kita lebih sempurna lagi. Sekarang ini hampir setiap hari ngaji, tapi syukur kepada yang banyak pegang kitab atau yang banyak dengerin, Pak itu. Dari semua jamaah itu pakai kitab kalau ngaji, Pak. Betul itu. Cuma masalahnya udah saja yang penting saya ngaji itu. Kan itu. Ada tapi nggak di sinilah itu. Jadi ya mas sekalian rahimahullah, postingan-postingan kita tidak bisa memfilter. Kenapa? Kita bersama-sama memprogram kalau Quran insya Allah hatam lah, tapi terjemah Al-Quran kita baca berat kan? Ambil saja misalnya kita programkan 1 juz sudah tuntas, nah kita perlu baca tafsir. Bapak Ibu tafsir bil ma'thur berdasarkan riwayat, ada tafsir bil ra'yi, ada metode namanya ijmali, penafsiran secara global. Wahba Az-Zuhaili, yaitu tafsir Al-Munir. Aspek gramatikalnya dibahas, aspek sababun nuzulnya. Lain namanya tafsir muqarin, tafsir perbandingan. Nah satu lagi dalam Al-Quran, ar-riba fil Quran, riba dalam Al-Quran itu disebut dengan tafsir.
filsafat, ada corak tasawuf, ada corak apa? Kita diberi pahala dengan niat-niat kita yang baik. Kuasa Allah Subhanahu wa taala yang kita dapati dari ayat-ayat Quran. Nah, itu hadis-hadis kecil dulu, hadis Arba'in An-Nawawiyah. Sahih Bukhari sudah selesai, Sahih Muslim, Muslim sudah selesai, Sunan Abi Dawud. Mikir kalau ada mukmin itu kok nganggur, itu sebenarnya dia tidak amal untuk akhirat. Tidak ada waktu yang namanya waktu nganggur. Waktunya tidak menjadi waktu yang produktif. Itu Pak. Sahihul Maktum karya Syekh Mubarak Furi itu dihatamkan. Dan ada download gratis, tinggal Bapak pengennya apa, itu nanti akan keluar. PDF itu yang kita kemana-mana bisa bawa, ada waktu longgar kita baca. Itu ada 15 jilid, itu saya punya PDF-nya semuanya. Jadi ini jamaah sekalian, ini juga penting juga. Yang perlu kita program adalah peningkatan hati kita masih banyak atau memang banyak banget? Halo. Penyakit hati, maaf, ria masih adakah dalam diri kita? Iya, apa-apa karena manusia nggak akan bahagia dia Pak. Semuanya karena Allah Subhanahu wa taala. Ada orang tepuk tangan, ada kepada Allah, maka Ramadan virus yang namanya ria itu delete. Jelek saya. Termasuk juga adalah ujub, merasa kiri. Bamtun nas. Jadi sombong itu adalah
menolak prestasi baca Quran seperti saya itu nggak ada. Nggak ada jam. Nah, cara kita menghilangkan, buat padanan-padanan bapaknya, Pak. Wong sahabat itu minhum man khatama fi salah. Mereka mengambil sikap dengan mengikuti petunjuk Rasul.